Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal KSMMTS tahun 2019 pelajaran IPA nomor 29 sampai 35. Perhatikan gambar proses terbentuknya batu bara berikut. Berdasarkan gambar di samping, tahapan yang menunjukkan kerapatan massa jenis lapisan terbentuknya batu bara secara berurutan, yang paling besar sampai yang paling kecil adalah A. Dekomposisi, pengendapan, pembusukan, B. Dekomposisi, geotektonik, erosi. C. Erosi, geotektonik, dekomposisi. D. Pembusukan, pengendapan, dekomposisi. Di sini di gambarnya ada pembusukan, pengendapan, dekomposisi, geotektonik, dan erosi ya. Nah, ini proses pembentukan batu bara ya. Dari pembusukan, ini bagian-bagian tumbuhan yang lunak akan diuraikan oleh bakteri anaerob. Kemudian akan terjadi pengendapan, tumbuhan yang telah mengalami proses pembusukan, selanjutnya akan mengalami pengendapan, biasanya di lingkungan yang berair. Akumulasi dari endapan ini dengan endapan-endapan sebelumnya akhirnya akan membentuk lapisan gambut. Kemudian selanjutnya terjadi dekomposisi. Di sini lapisan gambut akan mengalami perubahan melalui proses biokimia, dan mengakibatkan keluarnya air dan sebagian hilang sebagai unsur karbon dalam bentuk karbon dioksida, karbon monoksida, dan metana. Secara relatif, unsur karbon akan bertambah dengan adanya pelepasan unsur atau senyawa tersebut. Di sini mulai ya, awalnya terbentuk si batu bara ini. Kemudian geotektonik, ini lapisan gambut akan mengalami kompaksi. Kompaksi itu pemadatan ya, akibat adanya gaya tektonik dan kemudian akan mengalami perlipatan dan patahan. Batu bara low grade dapat berubah menjadi batu bara high grade apabila gaya tektonik yang terjadi adalah gaya tektonik aktif, karena gaya tektonik aktif dapat menyebabkan terjadinya intrusi dan keluarnya magma. Selain itu, lingkungan pembentukan batu bara yang berair juga dapat berubah menjadi area darat dengan adanya gaya tektonik setting tertentu. Kemudian yang terakhir adalah erosi, merupakan proses pengikisan pada permukaan batu bara yang telah mengalami proses geotektonik. Permukaan yang telah terkelupas akibat erosi inilah yang hingga saat ini dieksploitasi manusia. Nah, di samping itu, semakin tinggi peringkat batu bara, maka karbon akan meningkat. Sedangkan hidrogen dan oksigennya akan berkurang karena tingkat pembatubaraan secara umum dapat diasosiasikan dengan mutu atau mutu batu bara. Maka batu bara dengan tingkat pembatubaraan rendah disebut pula batu bara bermutu rendah seperti lignit dan subbituminous, biasanya lebih lembut dengan materi yang rapuh dan berwarna suram seperti tanah, memiliki tingkat kelembapan atau moisture yang tinggi dan kadar karbon yang rendah, sehingga kandungan energinya juga rendah. Semakin tinggi mutu batu bara umumnya akan semakin keras dan kompak, serta warnanya akan semakin hitam mengkilat. Selain itu, kelembabannya pun akan berkurang, sedangkan kadar karbonnya akan meningkat, sehingga kandungan energinya juga semakin besar. Jadi, dari gambar ini, makin ke bawah ini bakalan makin kompak, atau massa jenisnya bakalan makin besar ya. Jadi kalau dari yang paling besar sampai yang paling kecil ya berarti dari bawah, erosi, geotektonik, kemudian dekomposisi gitu ya. Jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 30, saluran air di Kota Makassar yang bermuara di 3 kanal yakni Pampang, Sinrilijala, dan Panampu terkena pencemaran limbah padat rumah tangga. Berikut ini adalah berbagai jenis limbah padat yang ada di sungai dalam jumlah banyak. Ini ada silinder, bentuk silinder, benda Ki ya, bentuk silinder, volumenya 250 cm3, warnanya kuning, massanya 150 gram. Kemudian benda W ini berbentuk bola, volumenya 150 cm3, warna hitam, massanya 200 gram. Kemudian benda E bentuknya kubus, volumenya 500 cm3, warnanya hijau, massanya 400 gram. Benda R bentuknya balok, volumenya 400 cm3, warnanya biru, massanya 500 gram. Kemudian benda T bentuknya limas, volumenya 1000 cm3, warnanya merah, massanya 1000 gram. Keadaan masing-masing benda jika terhanyut di saluran air adalah yang A, ini W-nya mengapung, Q-nya mengapung, R-nya mengapung, E-nya melayang, T-nya tenggelam. Yang B,
W-nya mengapung, Q-nya mengapung, R-nya melayang, E-nya mengapung, T-nya tenggelam. Yang C, W-nya tenggelam, Q-nya mengapung, R-nya tenggelam, E-nya mengapung, T-nya melayang. Atau yang D, W-nya tenggelam, Q-nya mengapung, R-nya tenggelam, E-nya melayang, T-nya melayang. Nah, kita bisa tahu ini mengapung, melayang, atau tenggelam dengan mencari massa jenisnya ya. Massa jenis adalah massa dibagi dengan volumenya. Oke, langsung kita hitung ya untuk mendaki, berarti massa jenisnya rho sama dengan massa per volumenya. Jadi 150 dibagi 250, hasilnya 0,6 gram per cm kubik. Ini benda ini kalau di dalam air dia akan mengapung ya. Karena air itu rho-nya adalah 1 gram per cm kubik gitu ya. Jadi dia lebih rendah dari air, maka dia akan mengapung. Kemudian yang bola ini, yang W, ini rho-nya berarti 200 dibagi dengan 150, hasilnya 1,3. Dia lebih berat daripada air sehingga dia akan tenggelam. Kemudian benda E, ini 400 dibagi 500, hasilnya 0,8 gram per cm kubik, berarti dia akan mengapung. Kemudian yang R, ini 500 dibagi 400, massanya 500, volumenya 400, hasilnya 1,25 gram per cm kubik, ini juga lebih berat dari air, maka dia akan tenggelam juga. Kemudian yang terakhir, yang T, ini 1000 dibagi 1000, hasilnya 1, berarti dia sama dengan air, dia akan melayang. Oke, jadi kita lihat dulu ya, yang tenggelam di sini adalah yang W dan yang ini ya, yang W dan yang R. Yang W dan yang R yang tenggelam berarti ini ya, antara C dan D. Kemudian di sini yang berbeda adalah ini ya, yang E-nya, mengapung atau melayang. Yang E di sini adalah 0,8, berarti dia akan mengapung. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 31, angin merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Sepantasnya seorang mukmin mengambil pelajaran dengan keberadaan angin. Dengan angin, seorang hamba mengetahui betapa agungnya Allah, Zat yang mengatur angin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Angin juga bisa membawa bencana dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada gambar atap rumah sesaat akan terlepas ketika angin puting beliung melanda rumah tersebut. Puting beliung yang melanda sebuah desa menyebabkan aliran udara meningkat secara drastis sehingga atap sebuah rumah bisa terlepas. Berdasarkan data analisis BMKG, diketahui gaya angkat yang menyebabkan atap rumah terlepas adalah 720 Newton per meter persegi. Berarti ini luas permukaannya adalah 1 meter persegi ya. Untuk luas permukaan 1 meter persegi, gaya angkatnya adalah 720 Newton gitu ya. Massa jenis udara adalah 1,2 kg per meter kubik. Jika kelajuan aliran udara sepanjang permukaan bawah atap adalah 20 meter per second, maka kelajuan aliran udara di sepanjang permukaan atas atap rumah adalah A4 meter per second, B4 akar 30 meter per second, C40 meter per second, atau D40 akar 30 meter per second. Oke, gaya angkat itu rumusnya adalah setengah dikali rho dikali A, luas permukaannya, dikalikan dengan kelajuan di atas, dikuadratkan, dikurangi dengan kelajuan di bawah, dikuadratkan. Ini tinggal kita masukkan aja angka-angkanya. F angkatnya tadi 720 sama dengan setengah, dikali rho-nya adalah 1,2, dikali A-nya 1 ya, karena tadi gaya angkatnya 720 Newton per meter persegi, per 1 meter persegi. Dikalikan dengan V atas, dikuadratkan, ini yang mau kita cari, dikurangi dengan V bawahnya ada di soal 20, dikuadratkan juga. Nah ini setengah kali 1,2 kali 1 ini 0,6 ya. Kemudian 0,6-nya kita pindahkan ke kiri, jadi 720 dibagi 0,6 sama dengan V atas kuadrat dikurangi dengan 20 dikuadratkan adalah 400. 720 bagi 0,6 adalah 1200, sama dengan V atas dikuadratkan, dikurangi 400. 400-nya kita pindahkan ke kiri, jadi
1200 ditambah 400 sama dengan V atas kuadrat. Ya, atau saya tulisnya dibalik ya. Seperti ini, jadi V atas kuadratnya adalah 1600. Jadi V atasnya adalah akar dari 1600 yaitu 40 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 32, gelombang bunyi dan gelombang cahaya merambat dari air ke dalam udara. Di antara pernyataan-pernyataan berikut yang paling benar adalah A. Gelombang bunyi maupun gelombang cahaya kelajuannya bertambah, namun keduanya frekuensinya tetap. Yang B. Gelombang bunyi maupun gelombang cahaya panjang gelombangnya berkurang, namun keduanya frekuensinya bertambah. Yang C. Kelajuan gelombang bunyinya berkurang, kelajuan gelombang cahaya bertambah, namun keduanya frekuensinya tetap. Kemudian yang D. Gelombang bunyi maupun gelombang cahaya panjang gelombangnya berkurang, namun keduanya kelajuannya tetap. Nah, gelombang bunyi ini merambat melalui medium. Semakin rapat mediumnya, semakin cepat bunyinya merambat, gitu ya. Jadi, kecepatan bunyi di air itu akan lebih cepat dibandingkan kecepatan bumi di udara. Kecepatan bunyi di benda padat itu akan lebih cepat daripada di air, gitu ya. Nah, jadi kalau di sini gelombang bunyinya dari air ke dalam udara maka akan semakin lambat ya atau berkurang gitu. Nah, dari sini kemungkinan yang betul ini kita eliminasi yang salah ya. Yang A berarti pasti salah ya karena bunyinya harusnya berkurang. Ini malah bertambah gitu ya. Kemudian yang tetap juga salah. Jadi antara B dan C. Kemudian untuk cahaya ini kebalikan dari bunyi. Semakin rapat mediumnya maka semakin lambat dia merambatnya. Gitu. Kemudian kalau mau cari tahu frekuensi dan panjang gelombangnya, kita bisa pakai rumus ini ya. Jadi frekuensi itu berbanding terbalik dengan lambda dan berbanding lurus dengan kecepatannya. Tuh, lambda adalah panjang gelombang ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 32 ini adalah yang C. Kemudian nomor 33, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Semua binatang yang diciptakan oleh Allah telah dijamin rezekinya, termasuk kelelawar. Kelelawar banyak dijumpai di gua yang sangat gelap. Untuk dapat terbang dengan arah yang benar, kelelawar menggunakan sistem sonar, seperti gambar di bawah ini. Analisis kerja sistem sonar pada kelelawar yang benar adalah, nah ini kita bandingkan dulu kalimat pertamanya ya. Yang A, kelelawar merupakan hewan yang mampu mendengarkan bunyi ultrasonik, ini betul, dengan frekuensi di bawah 20.000 Hz. Salah ya, bunyi ultrasonik itu bisa mendengar dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Dari sini aja kita udah bisa tahu jawabannya adalah yang D ya. Kemudian boleh kita cross-check lagi kalimat selanjutnya. Kelelawar ini juga dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik pada saat ia terbang. Kemudian, gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh benda-benda atau binatang lain yang akan dilewatinya dan diterima oleh suatu alat yang berada di tubuh kelelawar. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi ini disebut dengan ekolokasi. Oke. Nomor 34, sebuah zat dipanaskan. Zat tersebut berubah dari padat ke cair, lalu menjadi gas. Grafik di bawah ini menunjukkan perubahan kalor terhadap suhu. Berdasarkan grafik, pernyataan yang benar adalah, nah di sini berarti ini dari padat ke cair lalu gas ya. Jadi kemungkinan ini padat, di sini masih padat, ini proses mencair ya. Mencair, ini cair, kemudian ini dari cair menjadi gas, perubahan cair menjadi gas. Kemudian yang ini gas ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 34 ini adalah pada nomor 2 ini akan terjadi perubahan wujud. Dari padat, ini bakalan mencair gitu ya. Kemudian yang ini dari cair akan menjadi gas. Jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 35, perjalanan cahaya bintang menembus ruang angkasa diterangkan dalam surat At-Thariq ayat 3. Allah berfirman yang artinya yaitu bintang yang cahayanya menembus.
Analisis mengenai fenomena cahaya bintang agar bisa sampai di bumi adalah, nah ini kita kayak tadi ya, kita perhatikan dulu kalimat awalnya, ini mana yang paling tepat gitu ya. Cahaya bintang muncul akibat pancaran sinar gamma yang dihasilkan oleh reaksi fusi luar inti pada inti bintang. Ini salah, karena muncul akibat pancaran sinar gamma yang dihasilkan oleh reaksi fusi inti pada inti bintang ya. Jadi yang B ini betul ya, reaksi fusi inti pada inti bintang. Kemudian yang ini reaksi fusi inti pada luar bintang, ini salah. Kemudian yang ini, yang D, dihasilkan oleh reaksi fusi inti pada inti bintang. Ini juga betul. Jadi antara B dan D. Kemudian kita lanjut ke kalimat berikutnya. Radiasi tersebut selanjutnya dipancarkan menuju permukaan bintang dan bertumbukan dengan material yang ada dalam bintang. Yang ini, radiasi tersebut selanjutnya dipancarkan menuju permukaan bintang dan bertumbukan dengan material yang ada di dalam bintang. Ini sama ya, kalimat keduanya masih betul. Kemudian yang B, ini ketika radiasi tersebut menembus bagian luar bintang, sebagian energinya berkurang, sehingga gelombangnya tidak berubah dan menjadi cahaya tampak. Tidak berubah tapi menjadi cahaya tampak. Ini jelas salah ya. Yang betul adalah yang D. Ini, ketika radiasi tersebut menembus bagian luar bintang, sebagian energinya berkurang sehingga gelombangnya berubah dan jadi cahaya tampak gitu. Energi cahaya yang dipancarkan pada bintang masih cukup besar sehingga dapat menembus ruang angkasa dan sampai ke bumi. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang. Semangat!